warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Ramadhani akan membahas materi tentang routing dan router. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Zamzani Ilham dari kelompok 2 kelas PTIKC 2019. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang routing. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang routing langsung dan routing tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajibda dari kelas PTKC kelompok 2 akan membahas materi tentang routing dengan pembahasan jenis-jenis konfigurasi routing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Anissa Basri dari kelompok 2. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu interior routing protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwida Mayanti Rahmadani dari kelas PTIKC 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang RIP dan OSPF. Yang pertama yaitu router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang disebut routing, di mana proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 sampai lapis OSI atau Open System Interconnection. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama ataupun yang berbeda. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork, di mana untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Adapun jenis-jenis router yang pertama yaitu router PC, di mana router yang mengacu pada komputernya itu sendiri atau sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Yang kedua yaitu router aplikasi, di mana lebih mengarah kepada aplikasi-aplikasi router. Yang terakhir yaitu router hardware yang mengarah kepada perangkatnya. Yang kedua, routing, di mana routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat diingat dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah router untuk menerima paket-paket yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan yang pertama dan akan meneruskan paket-paket yang dia terima kepada router lainnya hingga sampai kepada tujuannya. Adapun jenis konfigurasi routing akan dibahas oleh teman kelompok saya selanjutnya. Nah, routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Nah, di dalam jaringan WAN, kita sering mengenal yang namanya TCP/IP sebagai alamat, sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. Nah, TCP/IP di sini membagi tugas masing-masing, mulai dari penerimaan paket data sampai dengan pengiriman paket data di dalam sistem. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Nah, berdasarkan pengiriman paket data, routing dibagi menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tanpa melalui host lain. Nah, contohnya, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Nah, jadi data tersebut ini langsung dikirim ke alamat yang dituju tanpa melalui alamat-alamat yang lain. Nah, sedangkan routing tidak langsung ini merupakan
sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Nah, contohnya, komputer dengan alamat 192.168.1.2 ingin mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi sebelum data tersebut menuju ke komputer yang dituju, data tersebut dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5. Jadi data tersebut tidak langsung dikirim ke alamat yang dituju. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis konfigurasi routing. Jadi, routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkannya melalui network ke alat lain di sebuah network yang berbeda. Jika network kita tidak memiliki router, maka jelas-jelas kita tidak dapat melakukan routing. Untuk dapat melakukan routing, ada hal-hal yang harus diketahui, yaitu pertama, alamat tujuan, yang kedua, router-router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote, kemudian yang ketiga, route yang mungkin ke semua network remote, dan yang terakhir, route terbaik atau rute terbaik untuk setiap network remote router yang menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote. Konfigurasi routing secara umum dibagi atas 3. Yang pertama, minimal routing. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa jenis konfigurasi routing ini adalah konfigurasi yang paling sederhana tapi sangat mutlak untuk diperlukan. Biasanya minimal routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja. Kemudian yang kedua yaitu static routing. Konfigurasi jenis routing ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, umumnya sekitar 2 atau 3. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway atau gerbang. Jenis konfigurasi ini masih memungkinkan untuk jaringan yang kecil dan stabil. Stabil ini yang dimaksud adalah jarang down. Jaringan yang tidak stabil yang dipasangkan static routing dapat membuat kacau seluruh routing, karena tabel routing yang diberikan oleh gateway tidak benar, sehingga paket data yang seharusnya tidak bisa diteruskan masih saja dicoba sehingga dapat menghabiskan bandwidth. Terlebih menyusahkan lagi apabila network semakin berkembang. Setiap penambahan pada sebuah router, maka router yang tidak ada sebelumnya harus diberikan tabel routing tambahan secara manual. Jadi jelas bahwa static routing ini tidak mungkin dipakai untuk jaringan besar karena membutuhkan effort atau usaha yang besar untuk mengupdate-nya. Kemudian yang terakhir yaitu dynamic routing. Dalam sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute untuk mencapai tujuan yang sama, biasanya menggunakan dynamic routing. Dan selain itu, network besar yang terdapat lebih dari 3 gateway juga menggunakan jenis konfigurasi dynamic routing. Dengan dynamic routing, kita tinggal menjalankan routing protokol yang dipilih dan membiarkannya otomatis untuk bekerja. Jadi secara otomatis tabel routing yang terbaru akan kita dapatkan. Itulah tadi pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Routing protokol adalah sebuah aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan menjadi sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Dan routing protokol ini mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data ke alamat yang dituju. Nah, interior routing protokol ini biasanya digunakan pada sebuah jaringan yang bernama autonomous system, yaitu sebuah jaringan yang hanya berada dalam satu kendali teknik yang terdiri dari beberapa subnetwork dan gateway yang saling terhubung satu sama lain. Interior routing diimplementasikan melalui
Routing Information Protocol atau RIP dan Open Shortest Path First atau OSPF. RIP dan OSPF akan dibahas lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Shortest Path First atau OSPF dan protokol sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080-1997. Open Shortest Path First atau OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis, dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polis pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk memanajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.